Nah, yang pertama, Pantarlih itu harus berkoordinasi dengan PPS paling sedikit setiap 10 hari sekali untuk melaporkan hasil coklit yang telah dilakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya di Inspirasi Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tugas dan tanggung jawab Pantarlih di pemilihan atau di pemilu tahun 2024. Oke, ini adalah buku panduan kerja di Pantarlih. Bentuknya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini adalah ID card dari Pantarlih. Ini petugas pemutakhiran data pemilu tahun 2024. Ini nama lengkap, nama Pantarlih, kemudian nomor HP, ini harus diisi, kemudian alamat Pantarlih, kemudian nomor TPS, kemudian ini kelurahan atau desa, kemudian ini kecamatan juga diisi, kemudian kabupaten dan kota, kemudian ini provinsi juga sama diisi. Nah, ini disematkan foto, kemudian ini nama kecamatan atau nama kabupaten, tertanggal berapa, ini di tahun 2023. Ini kebetulan tugas Pantarlih ini ditugaskan di dalam SK yaitu 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Nah, ini tanda tangan atau stempel nama ketua PPS-nya. Yang kemudian tugas Pantarlih ini sebagai ujung tombak KPU RI ya dalam melakukan pemutakhiran data, dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Pantarlih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting, yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah RT atau RW atau nama lain termasuk dengan panitia pemungutan suara. Nah, yang pertama, Pantarlih itu harus berkoordinasi dengan PPS paling sedikit setiap 10 hari sekali untuk melaporkan hasil coklit yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua, pengurus RT atau RW atau nama sebutan lain. Pantarlih wajib mendatangi RT atau RW atau nama lain dalam tahap persiapan untuk mendapatkan informasi pemilih di lingkungannya. Pantarlih setelah selesai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit dan mengisi semua formulir yang diberikan, maka Pantarlih wajib berkoordinasi dengan RT atau RW atau sebutan lain untuk memastikan semua pemilih yang terdapat di lingkungan RT atau RW tersebut telah tercatat dengan benar. Kemudian yang ketiga, ini Pantarlih dalam satu kelurahan atau desa. Antar Pantarlih diharapkan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat berbagi informasi dan metode serta pengalaman dalam proses coklit. Yang kemudian ini kawan-kawan semuanya tahap persiapan. Yang pertama ini mengikuti bimbingan teknis. Yang kedua menyusun rencana kerja Pantarlih.
Yang ketiga, menerima dan mengecek kelengkapan dokumen dan perangkat kerja. Nah, ini tahap persiapan kawan-kawan ya. Ini tahap persiapan. Yang pertama, mengikuti bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih. Saat mengikuti bimbingan teknis, pastikan menerima materi BIMTEK secara jelas dan dapat dipahami. Ini dicatat kegiatan BIMTEK itu, bimbingan teknis itu hari apa, kemudian tanggal berapa, waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana, kemudian pemberi materinya juga harus diisi. Nah, ini selanjutnya jadwal dan tahapan pelaksanaan coklit ya. Ini tinggal checklist saja. Kemudian yang kedua, dokumen dan perlengkapan coklit sudah lengkap, kalau sudah lengkap kita coklit. Kemudian penyusunan rencana kerja Pantarlih, ini di jadwal coklit itu sudah ada, kita tinggal checklist. Kemudian tata cara pelaksanaan coklit ini dan lain sebagainya, sampai ada 10 ya. Ini fakta integritas penyelenggara pemilu. Ini di cara mengisinya itu di checklist. Kemudian ini menyusun rencana kerja Pantarlih. Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit. Nah, ini kapan kita atau Pantarlih kawan-kawan jadwal koordinasi dengan RT atau RW atau nama lain, ini tanggal berapa. Kemudian jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS, ini juga tanggal berapa. Kemudian jadwal penyusunan laporan hasil coklit juga tanggal berapa. Yang keempat, jadwal penyerahan hasil coklit, ini juga diisi tanggal berapa. Yang kemudian kawan-kawan, ini yang ketiga, penerimaan dan pengecekan kelengkapan dokumen dan perangkat kerja Pantarlih. Ini diisi oleh Pantarlih. Nah, ini yang pertama, formulir model A daftar pemilih. Daftar pemilih yang disampaikan oleh KPU kabupaten atau kota sebagai bahan coklit. Ini kita checklist di iya dan tidak. Ini kalau sudah diterima kita checklist di iya. Kemudian tanggal berapa. Yang kedua, ini formulir model A daftar potensial pemilih. Ini juga sama, diterima, tinggal checklist, kemudian tanggal berapa. Kemudian formulir model A tanda bukti terdaftar, juga sama di checklist di ya. Kemudian kita menerima tanggal berapa. Yang kemudian formulir stiker ya, ini formulir stiker juga sama ya. Ini diisi kalau diterima semua, ini kita isi dan tanggalnya berapa ya, tanggal pengisiannya, tanggal penerimaan ini tanggal berapa, ini diisi semuanya. Nah, demikian tugas dan kewajiban yang pertama dilakukan oleh Pantarlih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.